Apa itu? Apa Om itu? Om Swastiastu, iya benar. Jadi Om Swastiastu. Jadi salah satu penemuan ketika rekonstruksi kepada anak-anak. Jadi saya menambahkan bahasa. Ternyata bisa dikenal. Hello. Itu sebetulnya kita bisa mengkombinasikan apa saja, asalkan kita lebih kreatif dan inovasi dalam hal ini. Dan ini tentunya harapan kita adalah tentunya kita perlu perlindungan, perlu perhatian yang lebih baik lagi, lebih banyak lagi. Bapak, tadi disebutkan bahwa bahan untuk membuat genggong ini bisa dari bambu dan juga dari pohon enau. Sebenarnya ada sih perbedaan dari kedua bahan ini ketika mereka dibuat genggong dari segi suara genggong yang dihasilkan? Ya, memang sebetulnya ada suara yang berbeda karena juga bahannya dari tumbuhan yang lain, kemudian yang satu dari bambu, yang satu dari pohon enau, pupuknya itu. Perbedaannya barangkali dari warna suaranya yang berbeda. Mungkin ada karena apa? Karena tekstur daripada kayu itu sendiri, kemudian kelenturannya, kekuatannya itu memang sangat jelas perbedaannya. Namun kalau kita dipegok, entah bagaimana karena pembuatnya adalah Kak Ragio kita, Kak Ragio, anak daripada Kak Danjur tuh, dan dia membuat sampai sekarang dia menggunakan dengan bambu, dan dia lebih yakin dan lebih senang memakai yang dari bambu karena suaranya menurut dia sih jelas dan lebih clear gitu dibandingkan dengan pupuk. Mungkin saja karena teori dia membuat berbeda-beda dengan yang di tempat lain ya, dan kita ciri khasnya saja bahwa di Pegok itu lebih banyak dia menggunakan dari bambu. Ya. Mungkin dari segi teknik memainkan, Pak, ada beberapa teknik yang bisa memainkan genggong itu. Kalau teknik cara memainkan genggong, kita juga ada yang pertama tuh ada yang solo dia sendiri, jadi dia memainkan. Kemudian yang kalau kita bergrup ya kita berempat misalnya. Ada pertama kita memainkan polos, kemudian kita memainkan yang sangsik, kemudian ada yang nyandet, kemudian ada yang yang ngempat dan lain sebagainya. Misalnya seperti contoh kayak gini. Kalau yang sangseknya bisa gini dia. Jadi dia kalau dua-duanya bunyi kan. Itu dia berdua. Jadi ada kotekan interlocking figuration yang partnya bersama gitu ya. Itu sama juga prinsipnya dengan gamelan itu sendiri. Ada bermain polos, ada yang sangsih, ada pemade polos, ada sangsih kantilan. Nah, jadi kita mencoba juga seperti itu. Nah, dan tentunya alat musik tradisional genggong ini juga salah satu alat musik yang sudah sangat klasik sekali. Lalu seperti apa sih Pak untuk Bapak membangkitkan kembali kesenian genggong itu? Ya, jadi pada tahun 2019 secara kebetulan juga kita mendapatkan kesempatan dalam Pesta Kesenian Bali menampilkan sebuah garapan genggong di mana tema pada saat itu lebih kecenderung ke merekonstruksi, merevitalisasi, membangkitkan kembali keberadaan genggong yang ada di Pegok Sesetan. Dan ini sangat baik buat kita terutama karena secara jelas bahwa genggong ini memang betul-betul ada di sini. Kemudian saya membuat mencari-cari, menginterview Kak Danjur sendiri, lagu-lagu apa yang ada, yang telah ada, dan kita simpan dan kita tulis ada sekitar 20-an lagu. Dan ini sangat baik sekali buat histori daripada sejarah daripada genggong Pegok itu sendiri yang memang sudah ada sejak 1930-an di mana Kak Danjur kita sudah memulainya, membangkitkannya, namun ketika perkembangan berjalan
mengalami tidak terlihat sama sekali di tahun 70-an, kemudian 80-an. Hanya sempat muncul tahun 88 ketika 5 orang ini kakak saya tampil di lomba Sekotruni Widya Bakti Banjar Pegok Sebali. Pada saat itu mereka menampilkan genggong berlima gitu. Nah, di situ saya umur waktu itu masih 17 tahun, saya melihat, wow, kita punya sesuatu yang bagus. Kita punya sesuatu yang baik. Dan tahun 2019 ketika saya sudah pulang dari Eropa, karena sudah terlalu lama di Eropa, akhirnya muncullah ide untuk membangkitkan genggong ini. Dan pada akhirnya masuk dalam list daripada kegiatan Pesta Kesenian Bali. Selanjutnya saya membuat karya-karya yang berkaitan dengan pertunjukan genggong, kemudian saya sisipin dengan hal-hal yang secara faktual terjadi di kita, kemudian kehidupan sosial, kemudian ada fragmentari saya tambahkan dengan menampilkan apa yang saya sebut dengan marionet, jadi wayang orang gitu, wayang manusia, di mana 2 orang melakukan lakon 1 orang. Jadi yang sudah kita tampilkan di Pesta Kesenian Bali yang mendapat sambutan yang sangat luar biasa. Kemudian anak-anak juga saya ajak mereka, ayo mari kita ikut mendukung kegiatan ini, termasuk anak saya yang terkecil, cucu utama dari Pekak Danyur, dari garis saya. Akhirnya juga bisa memainkan genggong walaupun tidak begitu bagus, tapi dari segi anak-anak mereka sudah mau aja, kita sudah bersyukur. Dan ini kebangkitan genggong ini membuat kita lebih bangga lagi bahwa anak-anak kita bisa mempelajarinya dan mengetahuinya bahwa kita itu punya khasanah, punya warisan budaya yang adiluwung yang memang kalian perlu tidak saja pelajari tetapi harus dicintai selamanya. Dan dengan adanya rekonstruksi ini nanti ke depan Pak, upaya-upaya yang dilakukan untuk tetap melestarikan musik genggong ini seperti apa? Misalnya membuat garapan-garapan yang memang yang diminati saat ini seperti ya, seni itu kan tidak melulu hanya harus monoton yang begitu ya. Jadi kita harus juga mencoba memberikan alternatif, memberikan kreasi atau inovasi yang membuat orang menjadi pusat perhatian publik. Nah, kadang bisa kontroversi, kadang bisa juga yang biasa saja, yang menghibur. Tapi yang jelas bahwa kita harus berpacu dengan waktu, menciptakan dan memberi alternatif yang berbeda, yang bisa didiskusikan, diperdebatkan, dikritisi, sehingga ada nilai tambah. Anak-anak kita tidak melulu hanya sekedar hiburan tradisi seperti itu, tetapi ini ada sesuatu yang istimewa, bahwa ternyata yang tradisional itu bisa diapain saja, bisa dikreasikan, kemudian bisa dikolaborasikan, bisa dipadukan, kemudian bisa mengiringi tarian. Genggong ini juga bisa mengiringi tarian, mengiringi berbagai macam, dan instrumen juga bisa ditambah segala macam. Dan ini sebuah keuntungan kita, bahwa kalau kita melangkah memberikan inovasi terhadap instrumen yang langka ini, saya pikir kita akan mendapatkan juga sesuatu ilmu baru yang bisa kita jadikan sebagai standar, sebagai bandingan bahwa tradisional juga bisa sejajar dengan modernisasi sekarang. Dan setelah dibangkitkan kembali nih di tahun 2020, genggong juga sudah diakui sebagai warisan budaya tak benda oleh Provinsi Bali. Harapan ke depan seperti apa sih, Pak? Ya, kita bersyukur dan merasa bangga. Karena di Bali ini kan juga banyak genggong ya, salah satunya genggong pegok, dan genggong-genggong yang lain juga saya pikir juga termasuk di dalam warisan tak benda itu. Jadi dijadiin satu, genggong menjadi bagian daripada kesenian Bali yang unik dan mendapat inventarisasi dari nomor dari pemerintah Indonesia yang di Jakarta, dan ini menjadi kebanggaan tersendiri bahwa apa yang kita kerjakan di 2019 membangkitkannya mendapat respon positif dari
pemerintah. Dan ini tentunya harapan kita adalah ya tentunya kita perlu perlindungan, perlu perhatian yang lebih baik lagi, lebih banyak lagi. Dan tentu kita ya seperti sekarang ini karena COVID dan krisis yang berkepanjangan mungkin sulit buat pemerintah untuk mengadakan pertunjukan. Dan kita merasa bersyukur juga beberapa kali kita juga mengikuti event-event yang secara virtual. Dan itu juga salah satu, saya pikir lebih banyak lagi diciptakan pertunjukan-pertunjukan yang memberikan ruang kreatif kepada seniman, khususnya genggong, karena genggong ini bisa diapa-apaan saja, diapain bisa, dikreasikan, dikombinasikan. Pokoknya saya pikir kita akan mendapatkan ilmu yang istimewa kalau kita mau mencobanya. Gitu. Baik, dengan ditetapkannya seni musik tradisional genggong sebagai warisan budaya tak benda, beliau berharap agar genggong ini nantinya mendapat ruang untuk pentas, kemudian juga dikreasikan dengan berbagai hal yang tentunya diminati oleh masyarakat. Baik pemirsa Bali Express, demikianlah perbincangan kita bersama Bapak Made Agus Wardana seputar seni alat musik tradisional genggong dari Banjarpego, Sesetan, Denpasar, Bali. Semoga nantinya dengan kebangkitan seni musik tradisional genggong ini nanti bisa menghasilkan kreasi-kreasi musik yang tentunya dapat bersaing dengan musik modern saat ini. Dan kami tutup dengan Paramusanti. Om Santi 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 Om.